Selamat pagi teman-teman, ya kita bertemu lagi ya dalam video kedua masih mengenai topik yang sangat krusial, yang sangat penting namanya money management skills ya. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah kasih tahu ke Anda cara menghitung personal net worth ya dan beberapa standar aset kekayaan bersih yang harus dimiliki pada usia 30, 35 hingga 50 tahun ya. Mudah-mudahan Anda bisa mencapai standar itu ya, amin ya robbal alamin ya. Melimpah dan barokah rezeki Anda. Amin. Ya. Nah, sekarang saya mau ngasih video mengenai 5 alasan kenapa kebanyakan orang tidak bisa tajir, tidak bisa makmur hingga akhir hayatnya. Ya. Di halaman 15 Anda bisa baca ini di slide Anda, di layar Anda ya. 5 alasan kenapa kebanyakan orang tidak bisa kaya hingga akhir hayatnya. Ya, nah, ini menarik ini ya teman-teman ya. Jadi 5 alasan yang menurut saya fundamental ya, yang menjelaskan kenapa sebagian besar orang gagal mencapai impian finansialnya, gagal meraih harapan finansialnya. Ya. Dan bahkan banyak orang ketika tua terjebak sandwich generation ya, teman-teman ya. Anda tahu ya, sandwich generation itu Anda ini ya, saya bicara pada Anda ya, bukan pada orang tua. Anda bukan, saya bicara pada Anda. Jangan sampai ketika Anda kerja sekarang tidak bisa mengumpulkan dana investasi yang bagus. Saya nggak tahu usia Anda sekarang misalnya 30 tahun, let's say gitu. Jangan sampai ketika nanti Anda usianya 58 tahun, Anda tidak punya penghasilan, tidak punya lagi tabungan, sehingga Anda nanti mengandalkan hidup Anda pada anak Anda. Ya. Nah kadang-kadang orang itu mikir, masih panjang Pak Yudi ya, masih 28 tahun lagi, masih lama, nggak usah dipikir lah. Justru itulah kenapa sekarang banyak terjadi di Indonesia ini. Banyak orang tua yang usianya 57-58 tahun itu nggak punya penghasilan. Jadi mengharapkan penghasilan dari anaknya. Itu karena dulunya nggak pernah mikir. Nah jangan sampai kesalahan itu Anda ulangi. Ya, sehingga Anda terjebak sandwich generation. Sandwich generation itu Anda nanti ketika tua, hidup Anda ditopang oleh anak Anda. Anak Anda mungkin ketika Anda usianya 60, anak Anda mungkin usianya sudah 35 tahun ya. Padahal anak Anda yang 35 tahun ini kan masih punya anak yang kecil-kecil. Makanya anak Anda disebut sandwich. Dia harus membiayai Anda sebagai orang tuanya, dan pada sisi lain dia juga harus membiayai anak-anaknya yang masih kecil. Itu namanya sandwich. Seperti dipepes ya, dari atas sama dari bawah. Nah, jangan Anda ulangi seperti itu teman-teman. Ya. Harapan saya Anda bisa meraih keberhasilan finansial. Nah, pertanyaan saya, Anda harus menghindari ini 5 alasan kenapa kebanyakan orang gagal mencapai kebebasan finansial atau mencapai keberkahan finansial hingga akhir hayatnya. Alasan yang pertama, nomor 16 ya, di slide 16 Anda bisa baca, pesimis. Ragu dan tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Acap kali musuh terbesar dalam meraih sukses itu adalah dirimu sendiri. Keraguan dan ketidakyakinan itu yang membunuh potensi besarmu. Ya pesimis teman-teman. Ya contohnya misalnya tadi saya ngasih standar ya, standar kekayaan bersih ya. Usia 35 Anda misalnya diminta kekayaannya 500 juta gitu ya. Atau 250 juta. Usia 35 tahun 500 juta. Itu banyak yang langsung komplain gitu ya. Aduh itu mimpi Mas Yudia, itu ngimpi aja. Nggak mungkin saya bisa mencapainya. Nah itu kalimat-kalimat yang seperti itu pertanda Anda terlalu pesimis. Itu namanya mental block teman-teman. Ya, mental block. Mental blocknya itu kadang-kadang eksplisit seperti itu. Langsung bilang nggak mungkin Mas Yudia, itu ilusi, itu fantasi, fata morgana bagi saya nggak mungkin mencapai itu. Nah, pesimisme seperti itu akan membuat Anda betul-betul menjadi seperti yang Anda pikirkan. What you think is what you get. Kalau Anda mikirnya nggak mungkin, pasti saya nggak mungkin, ya pasti jadi blok itu. Ketidakmungkinan yang ada di otak Anda itu betul-betul membuat Anda tidak mungkin menjadi orang yang makmur. Ya, itu mental block pertama, pesimis. Mental block kedua kadang-kadang terlalu ini juga ya, sok bijak gitu ya. Hidup ini tidak perlu mikir harta Mas, kan harta tidak dibawa mati, ngapain gitu ya. Itu menurut saya ucapan yang naif dan tidak tepat. Harta akan Anda bawa sampai Anda mati. Kalau ketika Anda hidup dan kaya, harta Anda sedekahkan untuk membiayai ribuan anak yatim atau untuk bikin masjid. Atau untuk mengumrohkan orang tua Anda. Jadi kalau ada yang bilang harta tidak dibawa sampai mati itu, ya agak salah ya, kurang tepat ya.
Harta Anda akan menemani Anda, teman-teman, sampai di alam kubur. Kalau sepanjang hidup Anda, harta Anda dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti tadi, ya, menyekolahkan anak yatim, membangun masjid, membiayai umroh orang tuanya. Jadi kata-kata yang tidak usah mikirin harta itu justru mental block juga, Mas. Seolah-olah Anda alergi terhadap harta. Dan itu yang membuat harta menjauh dari Anda. Anda menjauh dari rezeki yang barokah. Karena di dalam hati kecil Anda, dalam mental bawah sadar Anda seolah-olah menciptakan blok antara diri Anda dengan rezeki. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa banyak orang mungkin rezekinya stuck. Karena seolah-olah dalam dirinya itu seolah-olah menganggap kekayaan itu sesuatu yang buruk, evil gitu ya, jahat. Ya enggak juga, itu salah kaprah juga. Saya tinggal di Kemang Pratama, sebuah lingkungan perumahan yang cukup mewah, orang-orangnya kaya-kaya. Tapi mereka kaya dan barokah. Tiap sholat subuh itu masjid saya itu full, teman-teman. Jadi masjid saya itu tiap subuh full. Yang datang pakai Mercedes-Benz, pakai Alphard, itu semua sholat subuh di masjid. Dan mereka kalau ngasih sedekah ke masjid itu puluhan juta. Jadi kekayaan itu bisa mendorong Anda menjadi makin berkah, makin banyak sedekahnya. Yaitu mental block kedua, ya terlalu seolah-olah bijak tapi sebenarnya menjauhkan dirinya terhadap rezeki. Mental block yang ketiga yang juga tidak kalah kelam itu ada komentar ketika saya ngasih standar ideal tadi, ya sudah Mas korupsi saja, kalau mau kaya jadi koruptor saja. Itu menurut saya juga sangat tidak sehat ya. Mental Anda sudah di brainwash oleh televisi, oleh media online. Seolah-olah jalan kaya itu hanya melalui korupsi. Padahal ada jutaan orang yang kaya dengan jalan yang barokah. Ada jutaan orang yang jual di warung pinggir jalanan dan mereka menjadi kaya karena omsetnya puluhan juta. Ada banyak orang yang jualan di Shopee, itu mereka semua jadi jutawan. Dan mereka kan berkah, perdagangan. Dalam dunia Islam dikenal bahwa jalan yang sangat disenangi oleh Tuhan itu adalah jalan perniagaan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad sendiri dulunya seorang saudagar. Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad itu seorang saudagar yang sangat kaya raya. Utsman bin Affan itu milioner. Ya, nyumbang kepada pertumbuhan Islam di awal itu dengan nilai yang ratusan miliar mungkin. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang merupakan saudagar kaya raya dan mereka membiayai Islam pada saat pertama kali. Intinya adalah banyak cara yang barokah dan halal untuk mencari kekayaan. Nah, tapi kalau orang yang pesimis, orang yang jiwanya kerdil, merasa bahwa kalau kaya harus jadi koruptor saja, itu orang-orang yang jiwanya kerdil. Orang-orang yang jiwanya memang layak jadi orang miskin selamanya. Orang-orang seperti itu justru menurut saya harus miskin selamanya. Karena mentalitasnya mentalitas yang kerdil. Ya, jadi pesimisme, Mas, itu nomor satu yang membuat banyak orang gagal menjadi makmur. Pesimis tidak sanggup, pesimis nyinyir gitu ya. Oke, itu alasan pertama teman-teman. Alasan yang kedua ini penting ya di slide nomor 17 ya. Learning spirit yang buruk dan akhirnya membuat skill stagnan. Level skill yang solid selalu akan menentukan sukses finansial masa depan. Kalau skill stagnan bagaimana income akan bisa naik. Ini elemen kedua ini yang sangat krusial teman-teman ya. Kemungkinan besar kenapa income Anda stuck itu karena level kompetensi Anda juga masih stuck. Karena saya percaya bahwa income Anda itu sangat punya korelasi positif dengan level skill Anda. Kalau level skill Anda naik, ya penghasilan Anda akan naik. Ada seseorang yang cuma lulusan SMA, tapi dia jiwa learning spirit-nya tinggi, kemudian dia belajar otodidak mengenai ilmu SEO, ya, Search Engine Optimization. Ya. Kemudian setelah belajar SEO, dia menguasai, kemudian dia ahli, dan kemudian dia jual jasa SEO-nya. Sekarang anak lulusan SMA ini bisa kaya dari jualan jasa SEO. Padahal cuma lulusan SMA. Ya. Ada orang-orang yang jualan di Shopee cuma lulusan D3. Kenapa mereka semua sukses? Karena mereka mau belajar, teman-teman. Ya, kabar baiknya sekarang ini ilmu untuk mencari uang itu bisa dipelajari dengan mudah di YouTube, di Google. Sayangnya banyak orang menghabiskan waktu luang untuk scroll layar HP demi konten yang tidak punya dampak terhadap income gitu ya, atau hanya untuk main game, mobile game gitu ya, mobile online game. Untuk scroll media sosial berjam-jam. Setelah itu komplain kenapa gajinya tidak nambah-nambah gitu ya.
asik main game, asik main media sosial, tapi kemudian komplain, kenapa gajinya nggak nambah-nambah gitu ya. Itu kan agak absurd gitu menurut saya ya. Kalau Anda mau nambah income Anda, ya skill Anda harus ditambah. Nah, bagaimana skillnya harus nambah? Ya belajar. Misalnya melalui video ini, fine, berarti Anda sudah punya tekad untuk belajar ya, belajar dari saya. Terima kasih, well done. Saya juga dulu melakukannya, Mas. Saya dulu nggak pernah bisa bikin blog, saya nggak bisa gaptek, saya nggak tahu mengenai email marketing. Tapi saya merasa bahwa saya harus mencari income melalui jalan online. Saya harus punya blog, saya harus punya email marketing. Ya, saya pelajari sampai malam berjibaku, berminggu-minggu belajar email marketing. Bahkan sampai hari ini saya masih terus belajar email marketing. Dan ketika email marketing saya bagus, skillnya, blogging skill saya nambah, ya saya bisa jualan online. Dan kemudian mendapatkan income yang banyak. Nah, slide ketiga nih ya, slide berikutnya, slide 18, saya bilang alasan ketiga adalah NATO, no action, think only, atau talk only ya. Nasib seseorang tidak akan berubah jika ia hanya sibuk mikir dan menganalisis dan melamun tapi zero actions. Apalagi jika orang itu hobinya hanya rebahan dan mager, maka nasib dia pasti akan selalu stuck. Saya pernah punya teman nih teman-teman ya. Saya punya teman akrab, dia lulusan S2 lagi. 5 tahun yang lalu dia ngomong ya, dia kerjanya seperti saya, seorang konsultan manajemen. Punya usaha sendiri juga. Saya ngasih nasihat pada dia, kalau kamu mau pingin dapat klien yang banyak, lakukan apa yang saya lakukan. Saya bilang saya bikin blog. Nah udahlah, dia punya rencana tuh. Pak Yudi, saya mau bikin YouTube. Saya akan bikin personal branding dengan YouTube. Saya akan banyak nulis di Instagram. Saya akan bikin blog. Saya akan nulis dengan rajin supaya saya bisa terkenal. Itu 5 tahun yang lalu, teman-teman. Sampai hari ini tidak ada satupun yang dilaksanakan. Ya. Sudah 5 tahun berlalu, rencana itu hanya tinggal rencana. Dan kemudian orang ini tidak pernah bisa punya dapat klien. Jadi dia kadang-kadang kesulitan untuk hidup sehari-hari, dia nggak punya uang. Itu kan scary ya, gila. Padahal dia lulusan S2. Ilmu konsultasinya bagus, tapi dia gagal mendapatkan klien karena marketingnya kurang bagus. Kenapa marketingnya kurang bagus? Karena dia tidak pernah action. Dia tidak pernah action promosi, dia tidak pernah action bikin blog, dia tidak pernah action personal branding. Jadi hanya mimpi gitu. Nah banyak orang seperti itu teman-teman. Banyak banget orang yang mimpi pingin jualan online sukses, pingin punya kafe, pingin jadi penulis buku, pingin punya usaha sendiri macam-macam, tapi tidak pernah action. Sehingga angan-angannya itu sampai tua hanya menjadi fantasi dan fata morgana. Oke? Kalau saya enggak, Mas. Ya teman-teman, saya kalau selalu punya mimpi itu ya saya wujudkan dalam action plan. Saya misalnya sekali lagi nih ya, di depan Anda ini kan saya produk baru nih, jualan kursus online. Ini rencananya sudah saya pikirkan dan kemudian saya eksekusi ini sekarang ya, saya rekaman tiap hari. Saya bikin action plan konkret apa saja yang harus saya lakukan dan kemudian saya eksekusi dengan tekun gitu ya. Dan kemudian saya promosi, saya jualan, Anda kemudian akhirnya beli produk saya ini. Saya dapat uang gitu ya. Anda dapat ilmu gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, di slide berikutnya ini alasan keempat. Alasan keempat ini di slide 19, saya bilang daya juang dan ketekunan rendah. Bisa Anda lihat di slide di layar Anda ya. Keuletan atau daya resiliensi yang kuat dan ketekunan untuk terus berjuang adalah kunci sukses finansial. Tanpa ketekunan yang total, masa depanmu akan termehek-mehek dan tenggelam dalam kenestapaan. Ya, scary ya teman-teman. Ini penting ini ya teman-teman ya, daya resiliensi ya. Caranya bagaimana? Saran saya Anda melihat video saya yang lain ya. Ini kan Anda beli kursus saya ini ada 10 topik. Ada topik yang sangat bagus mengenai daya resiliensi. Judulnya How to Build Strong Self-Resiliency. Ada itu di kursus ini juga ya. Dari 1 dari 10-nya itu salah satu judulnya mengenai self-resiliency. Nah, tolong Anda simak. Anda praktekkan. Itu solusinya, Mas. Itu solusi total supaya Anda bisa resilient. Ya, saya ngasih tips-tips yang sangat praktikal dan sangat lengkap. Tahapan-tahapannya. Kalau Anda praktekkan itu, insya Allah Anda akan menjadi lebih resilient. Dan daya ketekunan Anda lebih meningkat, Anda lebih konsisten. Dan dijamin kalau Anda konsisten actionnya itu, insya Allah Anda akan lebih makmur. Oke? Nah yang terakhir, alasan terakhir kenapa banyak orang yang gagal menjadi makmur itu pelit ya teman-teman ya. Orang yang pelit pasti jalan rezekinya akan mampet. Sebaliknya orang yang rajin memberikan sedekah niscaya akan terbuka jalan rezekinya dari arah yang tidak terduga-duga.
Jadi halaman slide 20 yang Anda bisa lihat di layar Anda. Ini dimensi spiritual ya. Kenapa banyak orang gagal menjadi makmur. Ya, saya percaya itu. Ya, sedekah itu membuka jalan rezeki. Tuhan sendiri sudah sudah berfirman ya berkali-kali. Bahwa kalau Anda membelanjakan uang Anda di jalan yang saya ridhoi, itu saya akan bukakan jalan rezeki. Jadi jangan pelit. Ya. Apalagi zakat ya, zakat itu wajib. Dan kalau bisa pakai zakat profesi ya. Misalnya gaji Anda 10 juta per bulan. Itu ya zakat Anda wajib Anda keluarkan 250.000. Ya. 250.000 per bulan Anda wajib keluarkan itu. Itu bukan sedekah, itu kewajiban. Ya. Jadi Anda alokasikan 250.000. Oke? Jadi kalau orang gajinya misalnya 20 juta, ya dia harus wajib mengeluarkan zakat tiap bulan 500.000. Ya. Jadi itu dia di halaman 21, saya bilang demikianlah 5 alasan kenapa kebanyakan orang gagal jadi kaya. Yang pertama ragu dengan kemampuan dirinya, pesimis. Yang kedua skillnya stagnan karena malas belajar. Yang ketiga no action, think only. Yang keempat daya resiliensinya rendah. Dan yang kelima pelit. Ya, semoga Anda tidak mengalami kelima-limanya ini, Mas. Ya, sehingga Anda terhindar dari jalan kemiskinan. Ya, oke. Itulah 5 alasan kenapa kita gagal menjadi orang yang makmur. Dalam video berikutnya kita akan bicara lebih teknis bagaimana mencari jalan kemakmuran. Ya. Sekali lagi semoga rezeki Anda lebih melimpah. Terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan.